Oke, kita lanjutkan. Apa saja keunggulan penerima KIP Kuliah Merdeka? Oke, untuk keunggulan di sini bisa dibilang fasilitas ya, fasilitas penerima KIP Kuliah Merdeka. Nah, pertama, kalau kamu si mahasiswa atau ya penerima KIP kuliahnya itu berasal dari golongan yang kedua. Kalau kalian lihat sebelumnya ya, golongan yang kedua itu adalah golongan yang berasal dari keluarga yang masuk ke dalam DTKS gitu. Nah, jadi kalau mereka berasal dari golongan kedua tersebut atau dia terdaftar di DTKS, maka dia akan digratiskan biaya pendaftaran seleksi jalur UTBK. Nah, itu ya. Jadi gini, waktu kamu kan ibaratnya itu kita mendaftar dulu akun mendaftar dulu KIP kuliahnya gitu kan. Kemudian kita pilih seleksi ya. Khusus untuk seleksi UTBK, mahasiswa yang berasal yang masuk ke dalam DTKS itu biaya pendaftarannya akan digratiskan. Jadi pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi jalur UTBK untuk golongan atau penerima pelamar yang berasal dari atau yang masuk ke golongan yang masuk ke daftar DTKS. Kenapa saya susah sekali ya. Nah, kemudian selain ada gratis uang pendaftaran ya, tapi ini ada ketentuannya gitu ya. Nah, untuk seluruh gitu ya. Jadi ini nggak ada ketentuannya. Intinya ketika sudah diterima sebagai penerima KIP Kuliah Merdeka, maka semua penerima tersebut akan menerima fasilitas ini. Apa saja? Pertama, dia akan dibebaskan dari biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan ini atau biaya kuliah atau sering disebut UKT atau SPP itu akan diberikan untuk seluruh penerima KIP kuliah yang dibayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi. Jadi itu nggak ada hubungannya atau nggak melalui si mahasiswanya. Jadi si uh, si pemerintah gitu ya, kita bisa bilang pemerintah akan langsung bayar ke si perguruan tinggi melalui rekening perguruan tinggi secara langsung. Oke, nah yang kedua adalah bantuan biaya hidup. Nah, di sini perlu diingat bantuan biaya hidup. Jadi bisa jadi nggak akan di cover 100% gitu ya, tapi ini diberikan sebagai bantuan biaya hidup untuk mahasiswa tersebut. Nah, berapa besaran bantuan biaya hidup ini itu ditentukan berdasarkan besaran indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi tersebut. Jadi bukan berdasarkan wilayah asal mahasiswa gitu ya. Nah, misalnya kamu berkuliah di UNAN misalnya. Nah, berarti kamu cari tahu berapa besaran indeks harga lokal di UNAN, di Padang gitu ibaratnya. Nah, maka di sini secara garis besar ada 5 klaster besarannya. Nah, ada yang terendah itu adalah 800.000, kemudian 950, 1,1, 1,25 juta, dan terakhir yang paling tinggi adalah 1,4 juta per bulan. Ingat ya, ini per bulan. Namun nanti mungkin untuk besarannya itu akan bisa kamu cek itu di sini ya. Jadi besaran biaya hidup kota atau kabupaten di mana kampus tujuan berada itu dapat dilihat pada laman Kipulia dengan di web https:// garis miring maksudnya kip kuliah.kemdikbud.go.id garis miring gitu ya. Nah, pemberian biaya hidup ini itu 1 kali setiap 1 semester. Jadi nggak diberikan setiap bulan. Artinya untuk besarannya memang dibayarkan untuk setiap bulan ya. Tapi dibayarkannya atau diberikannya per 1 kali 1 semester atau per 6 bulan gitu. Kita akan bahas mengenai jangka waktu pemberian KIP Kuliah Merdeka. Nah, untuk program reguler, jadi dia ada 2 program ya. Pertama untuk program reguler. Apa itu program reguler ya? Perkuliahan secara reguler gitu. Jadi contohnya ya misalnya program sarjana, program
Kalau vokasi itu contohnya D4, D3 atau D2. Nah, selanjutnya ada program profesi. Nah, ini adalah kalau misalnya kamu sudah selesai S1 kedokteran. Nah, wait, jangan kedokteran ya. Misalnya yang lebih gampang itu mungkin farmasi ya. Kamu udah selesai S1 farmasi, kemudian kamu mau mengambil program profesi yaitu apoteker contohnya. Nah, maka program ini juga akan dibiayai oleh bisa dibiayai melalui KIP Kuliah Merdeka juga. Nah, untuk ketentuan durasinya itu adalah maksimal 2 semester. Selanjutnya juga bisa untuk guru gitu ya, profesi guru maksimal juga 2 semester. Profesi bidan juga 2 semester. Kemudian profesi nurse atau perawat juga 2 semester atau 1 tahun ya. Kemudian dokter hewan itu maksimal 4 semester, dokter gigi maksimal 4 semester, dan profesi dokter itu maksimal 4 semester atau 2 tahun. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Apalagi nih pembahasan selanjutnya? Jadwal. Oke. Sebelum ke sana ya, saya mau bahas dulu untuk durasi program reguler ya. Untuk program reguler sarjana itu maksimal yang dibiayai hanya sampai 8 semester. Untuk diploma 4 8 semester atau ini adalah 4 tahun. Kemudian untuk diploma 3 6 semester atau 3 tahun. Kemudian diploma 2 4 semester atau 2 tahun. Jadi mahasiswa perlu memperhatikan cara dia berkuliah gitu ya, supaya bisa tepat waktu gitu, tepat waktunya ya, dengan durasi perkuliahan yang dibiayai oleh KIP Kuliah Merdeka. Oke, nah di ini adalah jadwal penting KIP Kuliah Merdeka untuk tahun 2024. Jadi perlu diperhatikan ini untuk tahun 2024 ya. Nah, untuk tahun 2024 registrasi akun SNBP. Nah, kita mulai dulu untuk seleksi SNBP ya. Jadi perhatikan lagi saat pembuatan video ini itu kita berada di sini ya. Jadi di sini kita udah selesai di tahap ini. Jadi para siswa-siswa sedang menunggu pengumuman hasil SNBP pada tanggal 26 Maret nanti. Nah, sedangkan untuk proses seleksi UTBK atau SNBT, registrasi akun itu berbarengan dengan registrasi akun SNBP untuk seluruhnya ya. Jadi ini itu sama ya, prosesnya itu sama. Nah, sedangkan untuk pendaftaran UTBK itu sendiri itu dibuka nanti 21 Maret sampai 5 April. Nah, ini cukup singkat ya pendaftarannya, karena ya mungkin hanya lebih sedikit 2 minggu ya. Nah, kemudian pelaksanaan UTBK akan dilaksanakan 30 April dan gelombang 1 30 April, 02 sampai 07 Mei. Dan gelombang 2-nya adalah 14 sampai 20 Mei. Dan pengumuman UTBK-nya tersebut itulah di 13 Juni. Nah, sertifikat UTBK itu bisa diunduh di periode 17 Juni sampai 31 Juli. Nah, ini adalah 2 seleksi resmi ya, atau 2 seleksi SNPMB gitu. Nah, sedangkan untuk proses KIP Kuliah Merdekanya, kita akan melakukan proses registrasi akun KIP kuliah tersebut ya. Itu bisa dimulai dari 12 Februari ya. Perlu dilihat 12 Februari. Nah, ini. Kita pakai 12 Februari sampai 31 Oktober. Jadi sekarang kan tanggal 11 Maret nih. Nah, itu masih bisa tuh kalian daftar akun KIP kuliahnya gitu ya. Jadi untuk akun KIP kuliah, buka tutup pemilihan jalur seleksi di laman KIP kuliah adalah H-1. Jadi dari jadwal seleksi nasional detail tanggal KIP penting detail tanggal penting KIP kuliah itu dapat dilihat pada laman KIP kuliahnya gitu ya. Nah, seleksi KIP kuliah
di perguruan tinggi itu ini perkiraan aja ya, itu dilaksanakan di 1 sampai 31 Oktober. Nanti penetapan penerima barunya itu di 1 sampai 31 Oktober. Jadi semuanya ini berdasarkan balik lagi berdasarkan of course gitu ya, berdasarkan hasil seleksi ini ya, dan termasuk juga seleksi-seleksi lainnya mandiri itu juga termasuk gitu ya. Nah, setelah itu selesai baru proses seleksi di KIP kuliah di perguruan tinggi dimulai gitu. Jadi 1 Juli ini sebenarnya itu sudah untuk 2 seleksi di atas itu sudah ada hasilnya, ya kan? Jadi di 1 Juli itu start untuk seleksi KIP kuliah di perguruan tingginya. Seperti itu. Baru pengumumannya itu juga ya kalau sudah diseleksi itu juga akan bergantung ke si perguruan tinggi masing-masing gitu sebenarnya, pengajuan dari perguruan tinggi masing-masing. Makanya penetapannya itu dibuat rentangnya juga, jadi nggak depend on perguruan tinggi tersebut, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup untuk jadwal penting KIP Kuliah Merdeka 2024. Terima kasih.